Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali. Apakah suara dan gambar bisa ditangkap dengan jernih? Kalau bisa, kita langsung saja ya. Baiklah, ini adalah webinar pertama di bulan September pada minggu yang kedua. Hari ini tanggal 6 September. Seperti biasa, sesuai dengan jadwal, kita akan melakukan seminar online dan kita mengambil tajuk hari ini bebas. Nah, ke analisa saja ya untuk hari ini, biasa di awal bulan. Bagi teman-teman yang belum mengikuti webinar sebelumnya, bisa dicek di videonya di YouTube ya, di channel YouTube Hot Forex maupun di channel YouTube saya. Bersama saya di Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia, kembali menyampaikan bahwa transaksi forex maupun produk finansial yang memiliki daya ungkit atau leverage itu memiliki tingkat resiko yang tinggi. Sering kita mendengar bahwa high risk, high return, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berupaya supaya kita menjaga resiko yang terkontrol dan supaya bisa tetap survive di perdagangan spot market, baik itu forex, baik itu komoditas, indeks saham dan sebagainya. Oke, teman-teman sekalian, sebagaimana biasanya saya selalu menyampaikan cara membuat kisaran harga eh, atau mapping harga. Nah, fungsi dari mapping ini sebenarnya memberikan kepada kita satu sudut pandang rentang harga yang probabilitasnya akan bergerak dalam kisaran tersebut. Dan apabila terjadi pergeseran ketika harga keluar dari kisaran yang kita buat, maka bisa kita pastikan bahwa harga sudah melakukan perubahan arah. Oke, dan itu kita lakukan biasanya secara mendatar atau kita mengambil harga tinggi dan harga rendah, tingkat support dan resisten maupun pada tingkat supply dan demand. Tetapi pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan sentuhan yang berbeda cara mapping. Nah, mapping yang biasa kita lakukan itu pada umumnya adalah secara horizontal. Dan kali ini kita akan meninjau satu riset sederhana supaya kita juga memiliki satu masukan. Hubungan sebab dan akibat, tetapi kita lakukan secara diagonal. Nah, sebenarnya ini bisa kita terapkan juga sih dengan menggunakan tools seperti WD Gun Grid ya, itu bisa kita fungsikan sebenarnya. Tetapi kadang-kadang memang tidak banyak pedagang yang terlalu suka memakainya. Tetapi saya juga tidak akan menggunakan hal tersebut, jadi kita hanya menggunakan trendline untuk mencari sebab dan akibat secara diagonal dan mungkin nanti kita akan temukan beberapa input data yang akan menjadi pegangan kita, hubungan sebab akibat tersebut, sehingga kita memiliki satu sudut pandang yang bisa kita implementasikan ke dalam cara analisa yang lebih mudah dan lebih efisien. Ini adalah pemappingan yang biasa kita lakukan ya. Kita mulai dari monthly, dari weekly, kemudian mengecil ke 4 jam, dan bagi yang scalper bisa gunakan 1 jam dan sebagainya. Oke, karena saya tidak membuat template untuk hal yang saya maksudkan, jadi kita langsung ke MetaTrader saja ya. Ada yang mau dipaparkan di sini mata uang apa yang mau kita lakukan sedikit mapping dan riset supaya kita bisa mengerti tentang
hubungan sebab dan akibat. Kenapa begitu? Ada nggak? Oke, kita mulai dari apa dulu ya? Kita mulai dari pound sterling dulu ya, atau yang lain. Oh gitu ya. Oke, kita mulai dari Aussie, nanti kita, oke nggak apa-apa. Tujuan kita untuk webinar kali ini supaya kita tidak menjadi bingung. Memang ada kondisi pasar yang di luar kondisi normal ya, itu bisa terjadi pada pasar. Oke, kita mulai dari AU ya. AU untuk AU besok untuk fundamentalnya berita ekonomi besok ada pertemuan RBA, Bank Sentralnya Australia. Mungkin saya nggak sempat lihat jadwalnya jam berapa ya, mungkin pagi kali ya, jam 9 atau jam 10 atau jam berapa, nanti tolong dicek. Itu ada AU, jadi tentang suku bunga dan tentang tapering ya, tentang pengurangan pembelian stimulus. Nah, berhubung itu terjadi peningkatan kasus varian Delta yang sangat signifikan di Australia, jadi banyak yang memperkirakan bahwa pengurangan dari QE-nya itu mungkin ditunda gitu ya. Kemungkinan ditunda karena timingnya mungkin tidak terlalu cocok. Tapi nggak tahu juga ya. Bank punya pertimbangan lain karena laporan terakhir memang laporan GDP-nya sih bagus gitu ya. Tapi dengan perkembangan akhir-akhir ini tentang penguncian dan perkembangan varian Delta yang naiknya cukup signifikan, itu membuat sebagian daerah New South Wales maupun di Victoria itu serta di Sydney itu melakukan penguncian. Katanya mau sampai sekitar tanggal 13 ya, tanggal 13. Tapi kalau perkembangannya lebih mengkhawatirkan, itu bisa lebih lama lagi. Itu sama halnya dengan yang di apa ya? Sama halnya dengan yang di uh, New Zealand ya. Karena di Wellington juga lagi penguncian juga, karena padahal itu New Zealand itu termasuk salah satu negara yang agresif dalam pembatasan atau lockdown, tapi sudah ada cukup signifikan juga perkembangannya itu kemarin saja sudah hampir sekitar 300-an orang ya yang kena. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah tampilan dari apa? Dari Australia ya. Ini dari AU. Oke, kita mulai dari mapping dulu ya. Nanti baru kita lakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, tentang hubungan sebab akibat dengan menggunakan trendline. Oke, ini adalah bulan ke-8. Sudah selesai dan ini memasuki bulan yang ke-9. Kalau kita lihat dari secara visual, dari tampilan grafik yang bisa kita tangkap adalah bahwa harga yang bergerak pada tahun ini selama 9 bulan ini masih bergerak di ruang 2 candle ini, yaitu bulan November dan bulan Desember. Ini belum keluar deh, masih berada di zona ini. Artinya masih dalam kendali bullish yang bisa kita tangkap ya, hanya sekedar lihat begini, itu masih berada di wilayah bullish. Dan penurunan ini kalau kita perhatikan dari bulan ini, bulan berapa nih? Bulan 6, Juni, Juli, dan Agustus. Nah, ini ada apa? Ada momentum yang hilang, yaitu dari penurunan yang besar di bulan Juni, kemudian bulan Juli,
Dan bulan Agustus ini muncul sebuah pin bar di sini. Berarti momentum turunnya sementara selesai ya. Momentum turunnya sementara selesai kalau kita lihat secara grafik. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat peta dari tren transaksi dari Aussie ini tidak terlalu besar ya untuk harian. Rata-ratanya tuh antara 50 sampai 75 ya, yang umum dan rata-rata, jadi tidak terlalu besar. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita bedah dari secara monthly, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah bullish engulfing dalam bentuk pola lanjutan atau continuation pattern, yaitu bullish engulfing pada bulan November ya, dan ini ada menjadi pembatas. Pada bagian atas, apakah kita mendapati sebuah pola bearish engulfing? Pada bulanan kita memang melihat di sini. Ini adalah bearish engulfing. Oke, jadi ini adalah rent transaksi tahunan yang bisa kita tangkap dari tampilan visual secara bulanan ya. Dan bisa dipahami bahwa apabila suatu bullish maupun bearish engulfing itu menjadi satu tolak ukur, disitulah minat mulai bertumbuh. Sehingga ketika sebuah pola bullish engulfing seperti ini, apabila dilewati, maka bisa dipastikan sudah terjadi perubahan minat. Misalnya di sini, kita mendapatkan suatu bullish engulfing di sini. Kalau kita tarik panjang, seperti ini nggak boleh jebol nih. Kalau ini jebol, terjadi pergeseran minat, akan turun. Jadi tandanya adalah candle bullish bearish engulfing seperti ini. Oke, kalau dia lewat, ya udah ini turun. Karena disitulah terdapat area supply dan demand-nya. Nah, metode ini kan sangat simple dan sangat sederhana, sehingga kita bisa terapkan juga pada periode intraday, baik di 4 jam maupun di 1 jam. Oke, ini adalah untuk Aussie ya, untuk Aussie. Oke, harga tinggi dari bulan Agustus ya. Ini sudah di break, tetapi konkretnya belum breakout ya. Dia hanya break high ya, teman-teman sekalian. Kita mau tahu ini breakout atau enggak kan harusnya tutup bulan baru kita tahu ini apakah harga pada bulan September ini lebih unggul atau enggak. Pada bagian bawah kita memiliki harga rendahnya di sini. Harga rendahnya ya. Oke. Jadi pada bagian atas kita memiliki harga rendah juga. Ini merupakan neckline ya. Ini merupakan neckline. Neckline-nya di 0752 75. Oke, ini adalah neckline-nya. Ketika terjadi breakout itu neckline-nya sehingga dia akan menjadi support resisten di sini. Oke, saya larinya ke time frame weekly. Time frame weekly nanti kita cek aja di sini ini harganya di berapa ya. Ini kurang lebih jatuhnya nanti di 075. 075 berarti ini adalah level psikologis atau round number-nya ya, kurang lebih ya, nggak pasti-pasti amat, tapi ya kurang lebih jatuhnya di sini. Kurang lebih ya, jatuhnya di sini. Maksudnya penguatan yang terjadi ya untuk karena posisi sekarang kan cuma di harga 07432 kan, karena cuma selisih sekitar 75 pips, jadi ya masuk akal kalau dia tendang ini kena nih 075 ini bisa kena. Nah, selisihnya nggak banyak kan, hanya 75 pips saja di situ.
sekitar 75. Fungsi dari teman-teman perlu ketahui bahwa kenapa sih kita buat mapping sampai mulai dari besar sampai yang kecil. Eh, dan biasanya mapping yang sudah dibuat itu biasanya saya simpan ya. Kita simpan sebagai template, oke, sebagai template. Itu bukan bukan untuk kita jadikan acuan trading, bukan, tetapi kita memiliki satu konsep bahwa itulah kisaran pergerakan harga. Kapan kita akan trade misalnya ya, misalnya kapan kita akan trade. Batasan yang kita buat misalnya ya, misalnya dari, supaya saya perjelas mungkin teman-teman belum nangkap maksudnya. Seperti ini ya, misalnya untuk Aussie, saya memiliki batasan di bulan November. Di bulan November, nah ini adalah sebuah tanda bahwa inilah batasan harga, inilah titik dari kekuatan dari buyer. Dan ini poin ini nggak boleh lewat. Kalau dia lewat berarti terjadi pergeseran minat. Sehingga ketika harga sampai di sini kita menjadi fokus. Apakah harga akan melanjutkan perjalanan atau malah harga akan mantul. Perihal yang sama teman-teman bisa lihat dari sini. Ini adalah harga bulanan ya. Ini adalah harga bulanan dan ketika harga mendekati di sini, kita sudah harus fokus karena bentuk candle yang ada di sini mestinya kalau dia menguat ini harus kuat. Tapi kalau misalnya sampai di daerah sini kurang lebih ya, harganya malah membentuk pola reversal pada time frame yang lebih kecil, maka kita acuannya adalah lebih cenderung untuk melakukan sell. Karena basisnya tinggi bulanan. Basisnya tinggi bulanan. Nah, kalau teman-teman perhatikan harga dari candle bulanan itu harga tinggi dan rendah sering harga suka mantul di situ. Harga tinggi dan harga rendahnya suka mantul di situ. Jadi itu akan menjadi satu acuan bahwa harga sudah menyelesaikan perjalanannya sehingga terjadi pemantulan. Tetapi kalau level ini lewat, maka harga akan melanjutkan perjalanan untuk mencari harga tinggi maupun harga pembukaan dari candle besar tersebut. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah monthly, ini mulai turun di sini. Harga menyamakan kedudukan. Kemudian di sini, makanya di sini pada level di sini kita akan cenderung mencari pola-pola untuk melakukan sell. Kalau ada pola sell, gitu ya. Nah pada level di sini juga, di sini ada harga pembukaan tahunan, di sini juga akan menjadi acuan kita. Apakah ada potensi untuk melakukan buy, mengingat ini sudah breakout? Nah, itu fungsi dari mappingan untuk time frame besar. Tetapi ini nanti kita perkecil, bukan hanya kita jadikan template ya. Jadi ketika harga sampai di sini itu akan menjadi fokus kita nantinya. Oke, kita kembali lagi. Saya cuma kasih sampel aja ya. Misalnya saya ambil dari 4 jam aja ya. Dari 4 jam, teman-teman bisa lihat di apa? Ketika harga sampai mendekati level bulanan yang saya maksudkan tadi yang kita buat mapping, harga bisa sampai di sini ya. Kadang-kadang bisa juga tidak sampai ya. Jadi ketika harga sudah mendekati sini kan berarti kan harga udah lumayan tinggi karena dia merupakan harga tinggi tahunan. Jadi misalnya pada titik di sini nantinya ya ada pola untuk sell ya, kita bisa sell dan posisi tersebut bisa ditahan cukup lama. Posisi itu bisa ditahan cukup lama karena kita mendapatkan harga yang murah untuk dijual. Harga tingginya ya, kita beli turun, harga murah untuk kita beli turun. Fungsinya untuk itu kalau kita buat mappingan. Nah, misalnya di tempat yang sama, ketika kita sudah buat garis dari open bulanan, nah teman-teman bisa ngecek di sini. Di sini ada pola pembalikan nggak? Di sini ada pola pembalikan nggak di garis itu? Nah, disitulah kita menjadi fokus untuk memperhatikan. Karena disitulah harga termurah. Harga termurah dan resiko yang terbatas. Selalu di ujung pada harga tinggi bulanan, harga tinggi tahunan, atau harga tinggi mingguan.
Kalau untuk rentang waktu transaksi yang tidak terlalu lama, bisa gunakan harga tinggi dan harga rendah dari mingguan. Tapi kalau untuk bulanan ya bisa menggunakan time frame sebagainya. Oke, kembali ke aku ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan dari harga yang naik selama 2 minggu, ini harga 2 minggu dan di sini merupakan level demand, level dari pola bullish engulfing yang ada di sini. Dan posisi saat ini agak terkoreksi di 074. Kalau kita perhatikan secara struktur, semestinya ini sudah breakout ya, karena dia sudah melampaui candle yang turun ini. Oke, melampaui harga yang turun ini. Jadi ini terjadi pola candle koreksinya untuk pola gelombang ABC-nya di situ. Karena kalau teman-teman cek di sini, ini kalau saya hitung sih, saya hitungnya sudah ada 3 gelombang turun atau 3 kelompok seller di sini. Oke, 3 kelompok seller. Idealnya, yang seperti teman-teman ketahui, idealnya kalau ada 3 candle begini, idealnya biasanya dikoreksi 1 kalau dia minimnya dia koreksi 1. Tetapi kalau misalnya dia kuat, pada umumnya dia akan koreksi masuk 3. Masuk ke candle yang kedua di sini ya. Oke, kalau 3 turun nih biasanya dia koreksinya sampai yang kedua. Nah, oke. Oke, ketika harga sampai pada pola di sini, ini terdapat equilibrium atau harga keseimbangan ya, atau pola lanjutan dari proses turun. Dan kita melihat di sini ada pola candle mingguan yang terjepit. Maka ini akan menjadi pola equilibrium, harga keseimbangan. Dan untuk melewati ini cukup sulit, di mana level ini kalau kita ukur ini juga mungkin jatuhnya sekitar 50% ya dari high low-nya ya. Sekitar 50%. Jadi pada level 50 dan 61 nanti dicari pola aja apakah ada pola untuk sell di sini. Oke. Nah, khususnya untuk besok kan ada apa ya? Ada tentang suku bunga ya, tentang suku bunga dari Australia. Suku bunga dari Australia. Jadi kalau secara struktur ya, secara struktur ini akan menjadi plot untuk yang kita perhatikan pada area sini. Oke. Jadi untuk hari ini terkoreksi di sini, ini menjadi batasnya pada level 38. Kita lihat harga ini ada rejection sebagai support maupun sebagai resisten. Jadi ini menjadi area keseimbangan. Jadi main TikToknya di sini ya, main TikToknya di sini. Oke. Cuma memang pada level di sini, ini merupakan harga pembukaan bulanan. Ini merupakan harga pembukaan bulanan. Ini harga low bulanan. Di sini harga low bulanan. Dan teman-teman kalau kita tarik garis secara diagonal, ini mendekati ya, mendekati sentuhan yang di sini. Mendekati level 075. Jadi hemat saya ini level ini boleh diambil posisi ya untuk kalau memang kita berkeinginan untuk melakukan sell. Oke, berkeinginan untuk melakukan sell. Namun yang sering saya kadang-kadang lupa juga sih ya, kadang-kadang saya lupa juga. Mungkin sekarang saya baru ingat ya. Mungkin nanti juga bisa dicek di video ya. Saya kadang-kadang di sini ada beberapa tingkatan supply dan demand yang penting sekali, yaitu pada gap yang terjadi pada Australia ya. Di sini ada terjadi gap, yaitu
Gap ini terbentuk karena ada tingkat supply dan demand yang besar di sini. Ini akan menjadi support resisten yang diperhitungkan level ini ya. Dan pada bagian bawah kita cek di sini. Kadang-kadang saya lupa untuk menandainya ya. Oke, di garis ini ya, garis kuning ya, saya buat ini merupakan level gap ya. Jadi ini cukup krusial sih menurut saya, karena disitulah biasanya harga terjadi uh, pembalikan ya, pembalikan pada level ini. Oke. Nah, kalau apabila kita lihat dari tiga harga rendah ini juga merupakan tingkat kunci dari tingkatan support. Ini level ini nggak boleh lewat nih. Karena kalau level ini lewat, ya sudah, berarti terjadi reversal di sini. Oke, itu pandangan saya tentang Australia. Saya lebih condong untuk mengambil posisi turun daripada posisi beli. Karena pada tingkatan atas, teman-teman bisa lihat di sini, ini membentuk pola head and shoulder yang cukup penting sekali ya. Karena pola di sini, ini jarang sekali gagal kalau ada pola seperti ini. Dari 100 pola ini minimal ada sekitar 79 buah dari head and shoulder yang akurasinya bisa dipercaya. Dari pola ini ya, dari 100 ini 79 ini bisa dipercaya. Kalau ada waktu dicek aja pola head and shoulder ini. Oke, teman-teman sekalian, ini pandangan saya tentang Australia. Sambil berjalan boleh diapakan ya? Boleh ditanya, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan aja ya. Karena ini kita bebas saja mau tanya apa juga nggak apa-apa. Cuma saya sih kasih sedikit masukan ya teman-teman sekalian. Di dalam melihat struktur harga, lebih cenderung kalau bisa diupayakan untuk melihat pada pola yang terjadi pada 4 jam ya. Ketika ada pola continuation seperti ini, pola continuation, di mana pola continuation itu sebenarnya adalah equilibrium, level keseimbangan harga dan sebagainya, apapun lah itu namanya. Level ini nggak boleh dilewat karena ini adalah kesinambungan dari suatu pola harga. Kalau level ini dilewat, berarti ini harga cenderung akan masuk ke level ini. Oke, saya lebih cenderung untuk melihat pada pola bullish dan bearish engulfing-nya pada pola 4 jam ya, karena menurut saya itulah cikal bakal dari pergerakan harga. Cuma tidak mutlak bahwa tampilan dari pola engulfing itu mesti mutlak 2 biji seperti itu ya. Kita juga harus bisa memvisualisasikan ya secara gamblang kalau kita belajar tentang price action, karena pola bullish dan bearish engulfing itu kan artinya terjadi pergeseran minat secara price action. Meskipun polanya begini, ini adalah batas ya. Jadi kita buat simpel aja ya. Setiap ada candle lawan yang berhasil dilewati, itulah bullish engulfing. Oke. Setiap ada pola lawan yang dilewati adalah bullish dan bearish engulfing. Jadi kalau saya sih cukup memperhatikan ini aja ya secara price action. Jadi saya tidak terlalu signifikan untuk membuat satu analisa yang ruwet ya. Jadi saya buat batasan seperti ini aja. Kalau ada sekumpulan candle, ada pola sambungan, kemudian saya kalkulasi aja ini yang terjadi sudah berapa kali turun. Kelompok ini ya, di 4 jam ya, biasa saya buatnya 4 jam. Ini bisa 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok.
Jadi kalau misalnya kelompok keempat ini atau yang ketiga nanti ini berhasil dilewati, itu biasanya terjadi sudah terjadi reversal pada intraday di 4 jam. Jadi bisa ditransaksikan digunakan untuk swing jadinya. Oke, nanti oke ya. Untuk Aussie udah ya. Sekarang kita ke New Zealand, nanti kita ke GU dan GBP AUD. Oke, sekarang kita ke New Zealand ya. Kita ke New Zealand. Hari ini Bank Amerika dan Bank dari Kanada lagi libur, jadi mungkin pasarnya tidak terlalu aktif ya. Oke, ini New Zealand. New Zealand ini, wah ini kadang-kadang karena saya hanya konsentrasi trade itu 1 atau 2 pair aja ya. Padahal ini saya udah buat dari kemarin, cuma saya lupa itu ya. Saya lupa. Saya tuh rencana mau beli pada area di sini. Karena kenapa? Karena di sini terdapat gap di sini. Nah ini terdapat sebuah gap. Oke, artinya di sini terjadi penambahan minat. Saya rencananya buy-nya di sini. Ketika harga jatuh turun. Nah sekarang ini kita lihat di sini ini ada gap ini. Kadang-kadang memang nampaknya sepele ya, tapi ini nggak pernah diperhatikan orang ya. Saya nggak tahu lah ya, karena kadang-kadang saya juga lupa sini. Kadang-kadang saya lupa. Gap ini penting ya. Bukan masalah dia tutup atau enggak, cuma gap itu seperti gap yang di sini gap up ini terjadi lonjakan permintaan. Sedangkan gap down di sini adalah terjadi koreksi atau taking profit ya. Di sini kita bisa melihat dia gap down tetapi nggak lewati pola bullish engulfing ya di sini. Jadi ini masih dominan ke atas. Ini saya udah buat kemarin, tapi saya tuh lupa gitu. Nah teman-teman bisa lihat ini, ya di sini. Ini memang rencana ngebaynya di kisaran di sini, rencananya ya. Dan rencananya target ya di gap itu, cuma saya tuh nggak buat di itu. Saya pindah ke pair lain, saya lupa yang ini. Karena kalau untuk New Zealand, Aussie atau yang berhubungan dengan yen itu biasanya kalau cerita gap itu sangat sangat itu sangat besar sekali pengaruhnya. Besar sekali pengaruhnya. Di sini juga ada gap ini. Gap gap up ini. Nah, ini gap besar di sini. Ada gap gap besar di sini. Merupakan batasan-batasan yang harus kita buat sebenarnya. Maka saya lupa. Ini juga ada sebuah gap ya. Dan gap itu bisa dijadikan mappingan ya. Dijadikan alat untuk mempetakan jarak kisaran harga ya. Gap ini ya. Ini penting ini. Oke. Dan nanti dicek aja. Harga itu mantul-mantulnya di situ. Nah, teman bisa cek aja nih harganya mantulnya di mana. Saya cek di sini ya mantulnya di mana. Terus di sini misalnya saya buat di angka 74 apakah terdapat gap pada masa lalu di sini? Resisten, resisten, resisten. Nah, di sini ada gap, cuma bukan gap yang terlalu signifikan ya. Nanti ada waktu lagi santai, harga lagi sepi, eh, coba buka buka di weekly untuk melihat gap ini di historinya, kemudian nanti dibuat aja lah, ditarik jauh-jauh lah ya, supaya bisa dijadikan bahan pembelajaran. Buat aja garis, cari historinya masa lalu, buat garis seperti ini, tandai aja ya. Udah buat-buat gitu aja. Nanti dicek ke depannya dia berfungsi sebagai apa. Seperti ini kan ini gap semua nih kan.
Ini gap semua nih. Ini gap. Ini ya, jadi ya membantu sekali untuk pemetaan secara gap ya. Bisa dimaksimalkan untuk range transaksinya. Itu berfungsinya lama sekali dia, karena itu merupakan jarak kisaran ya. Oke, itu bisa dicoba nanti di waktu senggang ya. Waktu senggang nggak ada trade, ini adalah gap, jadi bisa di apalah, digambar-gambar lah chartnya ya. Oke, untuk open posisinya sebenarnya gap itu kan loncatan harga ya, loncatan harga di mana dia akan menjadi history, karena dia di situlah tempat menjadi tempat target harga maupun tempat order. Kita cek aja ketika sampai pada area ini bentuk pola candle-nya bagaimana. Bentuk pola candle-nya itu semestinya bentuk pola candle yang bisa dijadikan jadikan acuan untuk masuk pasar itu ya pola-pola reversal ya. Pola-pola reversal. Ya buatnya yang mana saya dulu lupa nih. Ada nggak saya masih ingat nggak? Ya mestinya pada level-level seperti ini nanti kita cek ini. Cek ya. Misalnya ini mingguan ya. Ini candle mingguan nih, ini high, ini low. Nah, ketika terjadi perubahan harga, ketika harga pada time frame yang kecil ya, misalnya satu candle-nya candle besar. Pada time frame kecil atau di sini merupakan gap misalnya ya. Ini merupakan gap. Nah, ketika harga sampai pada garis tersebut, ceklah pada time frame kecil. Entah di 4 jam, entah di 1 jam, entah di 30 menit. Jika ada terjadi pola reversal, minimal 2 kali berulang ya seperti ini ada pola, ini tandanya untuk perubahan tren. Tetapi misalnya pada level ini justru muncul candle yang cukup dominan, berarti ini lanjutan tren. Itu bisa dicek nanti. Ya, kalau dia jebol berarti cenderung harus candle besar dan volume transaksinya juga harus besar. Tapi kalau pada level bawahnya seperti ini muncul candle dominan atau candle momentum kecil membesar atau ada pola bullish engulfing dan sebagainya, itu kita bisa lakukan entry di situ. Oke, untuk New Zealand ini kebetulan sentuhannya yang ketiga nih ya. Saya sih lebih ambil pola turun sih sebenarnya. Oke, sekalian saya sampaikan kepada teman-teman sekalian tentang yang saya katakan tadi sambil jalan ya, sambil kita mapping juga sambil kita jalan tentang diagonal. Teman-teman juga bisa lakukan di rumah nanti. Saya sih maunya teman-teman lakukan aja di rumah ya. Tidak terima saja dengan apa yang saya bicarakan supaya buat gambar-gambar juga supaya lebih feel-nya lebih dapat. Nah, kita cari sebab akibatnya itu nggak usah kita. Memang seperti teman-teman ketahui, misalnya kalau kita hubungkan dua titik rendah dengan dua titik rendah, maka kita akan mendapatkan sentuhan ketiga untuk entry. Pada sentuhan ketiga ini boleh entry ya, sambil memperhatikan pola candle yang lebih kecil di sini. Sentuhan yang ketiganya. Oke, ini secara trendline. Baik pada pola posisi atas maupun pada posisi bawah. 1, 2, 3 di sini. Sentuhan yang ketiga ya, sentuhan ketiga itu bisa lakukan entry, tetapi harus ada pola reversalnya, pola reversalnya. Nah, yang ingin saya sharingkan itu bukan bagaimana kita menarik 3 garis ini untuk garis ini untuk mendapatkan pola entry.
Saya teman-teman tuh supaya bisa dapatkan feel-nya nanti ya, dapatkan feel-nya. Dapatkan feel-nya tuh begini. Misalnya saya buat konseling dulu ya, misal konseling. Sekarang yang terjadi harga high ini adalah akibat ya, akibat dari harga masa lalu. Jadi kita tinggal mencari sebabnya aja. Cari-cari sebabnya nanti tinggal tarik garis aja ya. Yang tadinya kita dari histori ke bawah, histori kita ke depan, sekarang kita tarik deh dari depan ke belakang untuk cari sebabnya dulu. Oke, untuk cari sebabnya dulu ya. Untuk cari sebabnya dulu. Supaya kita mendapatkan satu pedoman, misalnya begini, misalnya ini deh, pucuk candle ini kalau kita tarik, ini pasti ada penyebabnya di masa lalu ya, sebagai tingkat support dan resisten. Oke, atau kita menghubungkan dari kedua titik ini, dua titik high ini, maka kita mencari opportunity untuk sell-nya di sini, di sentuhan yang ketiga atau sentuhan keempat kalau dia menjadi resisten yang kuat. Oke, tapi saya lebih senang teman-teman untuk mendapatkan sebabnya dulu. Misalnya kok harga berhenti di sini, kita tarik aja nih, kira-kira ya. Oh, mungkin ada hubungan dari titik rendah ini atau titik rendah ini, misalnya. Untuk mendapatkan satu jawaban ya, misalnya. Kenapa harga berhenti di sini? Oh, mungkin ada hubungannya dengan ini, dua titik rendah ini. Oke. Kenapa demikian? Karena titik atau poin-poin harga rendah ini menjadi harga tengah. Harga resisten adalah harga tengah. Harga rendah adalah harga tengah. Nangkap nggak maksudnya? Harga tinggi itu juga harga rendah. Harga rendah itu juga harga tinggi. Harga tinggi itu adalah harga tengah. Maksudnya begini, biar saya jelaskan ya. Ini sebagai akibat yang terjadi pada yang lewat. Nah, kalau kita tarik ke belakang dari dua titik ini, semestinya ada sesuatu yang di sini. Nggak sama persis ya, karena perbedaan dari selisih harga berapa poin itu akan mempengaruhi spot harga. Tetapi minimal dari contoh dari ini, kenapa ya harga berhenti di sini? Ada hubungan nggak titik rendahnya? Mungkin kita bisa tarik dari sini ke sini, ya kan? Kita cari akibatnya dulu. Akibatnya ini kita cari sebabnya ke belakang. Atau kenapa ya harga kok berhenti di sini? Kita cari dulu sebabnya. Oh, ada titik ini, kita tarik ke belakang. Oh ini merupakan sentuhan yang ketiga dari dua titik harga tinggi ini. Jangan bisa kita jadikan pedoman. Jadi untuk kedepannya kita ya bisa untuk memanfaatkannya, kita hubungkan aja dua titik untuk mencari point entry. Misalnya dari titik ini ke titik ini, apakah ada kemungkinan harga sampai di sini suatu saat dan kita harus mencari pola untuk sell di sini, misalnya, ya kan? Atau perhatikan dari titik yang ini ke titik ini sentuhan ketiga, tetapi sudah lepas. Misalnya ya, contohnya, kalau dia lepas ini maunya kemana? Kira-kira begitu. Jadi garis-garis ini ada hubungan karena dia merupakan harga diagonal atau harga pivotnya ya. Seperti yang saya katakan bahwa harga tinggi atau harga rendah merupakan harga tengah. Maksudnya begini, apabila misalnya ini adalah harga rendah dihubungkan dengan harga tinggi, maka ini menjadi harga tengah. Ini harga rendah, ini harga tinggi, maka dia adalah harga tengah. Ketika dari titik ini kita buat suatu batasan range, ketika terjadi breakout, mestinya turunnya juga harusnya kurang lebih, jatuhnya kurang lebih seperti ini, yang bisa kita jadikan acuan. Oh, saya
mau ambil targetnya di mana ya? Bisa jadinya di sini. Jadi tinggal kita tarik aja garis yang sudah kita buat seperti ini. Kira-kira targetnya di sini jadinya. Kita hubungkan ke titik low-nya aja. Oke, itu contoh ya. Nah, kemudian misalnya titik rendah ini dengan titik rendah ini, kalau saya menganggap bahwa ini adalah center line atau median line dengan jarak harga tengah seperti ini, jadi kalau pola posisinya kalau saya geser dengan ruang yang kurang lebih sama, berarti jatuhnya ketika harga melewati garis tengah ini, garis tengah dari garis merah ini, maka semestinya turunnya kurang lebih sekitar 100% juga kan gitu. Miringnya ya, jatuhnya kurang lebih di garis ini. Saya ambil sembarangan aja ya supaya mendapatkan kurang lebih sama aja. Nah, tapi teman-teman juga bisa pakai ini, pakai equidistant. Itu juga bisa pakai equidistant ya. Misalnya di sini terjadi breakout nih, turunnya mau kemana ya? Tarik aja, mundurkan kurang lebih jatuhnya di seperti itu. Oke, itu yang mau saya sharingkan tentang hal tadi. Tapi ini mungkin sedikit belum masuk, sedikit membingungkan juga, tetapi nanti ada topiknya tersendiri ya, nanti yang akan saya bahas di mengenal garis median, itu lebih konkret lagi saya jelaskan. Ini hanya sekedarnya aja. Oke, untuk GU. Untuk GU, teman-teman bisa saksikan bahwa selama 8 bulan sampai 9 bulan, ini kondisinya adalah sideways. Ini adalah harga rendah dari bulan Januari, ini resisten, support, dan ini adalah open dari bulan Januari sini. Oke. Harga tuh belum turun-turun dari harga pembukaan tahunan. Candle ini adalah candle bulan Januari, ini harganya belum turun dari sini. Teman-teman bisa melihat bahwa harga yang bergerak saat ini kondisinya masih di sini. Ini high-nya ini nggak keluar-keluar, dan ini sideways terus ya. Maksudnya untuk secara bulanan ini konsolidasi nih, ini ranging sebenarnya. Jadi nggak ada tren di sini. Di sini nggak ada tren. Karena kalau kita cek ke belakang ini merupakan batasan. Dan ini merupakan resisten masa lalu, resisten ini sekarang menjadi support. Pada bagian atas juga kurang lebih sama. Ini merupakan area resisten di situ. Jadi ya untuk GU ya itu sideways. GU itu sideways, tetapi di dalam tren mikro tentu harga ada bergerak kan. Dalam tren yang lebih kecil kan tetap memiliki tren yang sama. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang, kita untuk melihat pergeseran minat maupun pergerakan tren, usahakan bahwa harga sudah melewati satu kelompok dari seller. Usahakan itu adalah yang terkecil atau yang paling bawah ya. Atau teman-teman, kalau saya ini saya lihatnya 3 boleh, atau saya gunakan yang ini. Ini akumulasi dari seller ini. Kalau ini sudah di breakout, berarti saya lebih fokus untuk ambil posisi buy nantinya. Dari sini kah, setiap dia membentuk struktur yang lewat, ya kita cenderung akan ambil posisi buy ya. Setiap struktur yang dia lewat ya kita akan cenderung ambil posisi buy. Dan sekarang ini udah kembali ke area waktu dia break struktur di sini. Oke, tetapi kalau saya lihat GU ini masih ada kecenderungan untuk naik sampai ke 139 atau ke 14 itu masih dominan di 139 atau 14 itu masih sangat mungkin sekali karena ini merupakan harga rejection. Harga tengahnya di 14 ini masih ada kemungkinan. Dan saya lebih prefer untuk ambil posisi sell nantinya kalau misalnya harga sempat sampai di daerah sini. Ya, sempat sampai di daerah sini saya lebih cenderung ambil posisi sell. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, konsep dari sentuhan yang ketiga ini bisa saya manfaatin di sini. Oh, teman-teman perhatikan harga yang mantul itu selalu pada titik ketiga. Oke, kenapa titik ketiga? Karena titik ketiga ini merupakan gelombang dari buyer yang terakhir ya. Saya katakan di sini terakhir ya. Karena kalau kita cek di sini, kalau kita hitung ini bisa merupakan gelombang yang kelima.
Oke. Apapun itu, saya perhatikan kalau ada sentuhan ketiga, satu, kalau di sini sampai yang tiga, kita bisa lakukan buy. Oke. Baik secara diagonal maupun secara horizontal. Kalau kita hubungkan dua titik rendah ini, tergantung perbedaan brokernya ya. Kadang-kadang selisih 1-2 pip ini bisa membuat garisnya lumayan jauh pergeserannya ya. Misalnya di sini 1-2 saya hitung 3 ini bisa lakukan buy di sini. Oke, ini yang paling sederhana yang bisa saya sharingkan tentang sentuhan yang ketiga untuk menggunakan trendline. Jadi ini bisa diterapkan pada time frame berapapun. Nanti teman-teman coba aja nanti. Kita cek aja ya, mau time frame 15 menit itu juga akan berfungsi seperti ini. Anggap ini yang pertama kah, kedua kah, atau di sini anggap yang kedua kah. Dan sentuhan ketiga bisa kita lakukan sell kalau ada pola ya, kalau ada pola turun ya. Kalau nggak ada pola turun cenderung menguat ya jangan. Sentuhan yang ketiga ya. Oke. Seperti di sini 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ini masih dalam range naik ya. Oke, jadi pound sterling nanti dicek aja pada 4 jam. Kalau misalnya nanti kekuatan dari buyer ini berhasil dia lewat, yang ini ya, kekuatannya berhasil dia lewat, misalnya dia break struktur ya nanti bisa cari entry sell-nya di sini. Kalau untuk intraday ya dalam seminggu ini ya, kalau ini dia break sampai di sini, breaknya ke bawah, ambil retestnya, pullbacknya ini merupakan ada gap, ada open mingguan, ini merupakan area sell yang bagus. Tapi kalau ini nggak jebol, ini berarti dia ngincarnya ke atas. Kalau kita lihat secara tren ini strukturnya masih dalam lorong naik. Cuma kalau teman-teman perhatikan, ini adalah satu kelompok besar yang dia berhasil lewati. Maka ini akan menjadi level krusial nantinya ya. Level krusial di sini. Oke. Saya memberikan sedikit gambaran saja ya. Sedikit gambaran bahwa memang kita sebagai pedagang itu harus mengambil resiko yang bisa kita terima. Resiko itu tentunya adalah resiko yang terbatas, sehingga kita dituntut untuk mengolah resiko dengan baik. Nah, di mana tempat resiko yang paling murah? Ya tentunya di daerah supply dan demand maupun tingkat support resisten. Bagaimana mengikuti suatu tren yang saya katakan bahwa tidak ada keharusan bahwa kita harus mendapatkan harga paling ujung. Kita tidak mungkin mendapatkan harga sempurna. Kalau itu terjadi, mungkin hanya karena suatu kebetulan. Tetapi kita mutlak harus mendapatkan harga yang benar. Harga yang sesuai dengan tren ya. Yang penting kalau saya pribadi, saya selalu melihat struktur. Meskipun yang di sini struktur ini kecil, tetapi dia membentuk pola breakout, maka pada level ini cenderung akan saya jadikan order book di sini. Ya, ini merupakan order blocknya di sini ya. Saya lebih cenderung ambil posisi sell-nya di daerah sini. Oke, kalau melihat dari struktur. Terus targetnya di mana? Targetnya lihat per kelompok, teman-teman sekalian. Misalnya ini satu kelompok. Berarti target bisa tempatkan di sini. Itu yang pertama. Kalau kita menggunakan kelompok yang kedua, berarti di sinilah target kita. Oke. Kalau kita gunakan kelompok yang terakhir, berarti di sinilah target kita. Oke. Minimal posisi yang kita masuk itu sudah ada 3 kelompok yang dominan. 1, 2, 3. Nah, prinsipnya yang sama juga terjadi ketika terjadi penurunan. Teman-teman bisa lihat di sini, ini bisa dianggap satu kelompok dari seller. Di sini ada satu kelompok, tapi hampir seimbang dengan koreksi ini, berarti kita bisa mengkalkulasinya dari sini sampai di sini menjadi satu kelompok. Ini yang kelompok ketiga. Nah, ketika terjadi misalnya sudah ada 3 gelombang atau 3 kelompok seller, mayoritas di sini, kemudian harga mulai naik,
perhatikan di daerah sini ada kelompok kecil nggak pada time frame 1 jam. Tentu di dalam kelompok yang ketiga ini di 1 jamnya cukup besar ya. Di 1 jamnya di sini cukup besar. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Nah, nanti teman-teman akan mendapati harga equilibriumnya tanpa harganya rata seperti ini. Ini kelompoknya kalau misalnya dia lewat dari tes itu udah daerah untuk melakukan ambil posisi buy. Jadi untuk targetnya ya paling dekat ya ambil kelompok ini, range-nya ini, kelompok yang ini, range-nya ya. Nanti kalau dia jebol, berarti tinggal ambil kelompok yang kedua. Ini tinggal ambil kelompok yang kedua di sini. Sorry. Oke, ini merupakan target selanjutnya di sini. Kita cek aja di sini. Ya kan? Kalau misalnya nanti seperti ini, level support ini nggak berhasil dia break misalnya ya. Nggak berhasil di break, berarti kelompok terakhir lah yang akan kita jadikan target di sini. Sehingga genaplah range-nya dia. Range-nya jadi genap di situ. Ada pertanyaan lain yang mau disampaikan? Tadi itu ada yang bertanya ya, bagaimana apakah harus menunggu candle atau posisi yang sudah di map? Sudah saya jawab ya tadi ya. Jadi tujuan dari mapping ini sebenarnya adalah untuk membantu kita untuk melihat range. Jadi mapping itu bisa kita lakukan pada time frame kecil seperti ini ya. Misalnya ini ya teman-teman buat batasan seperti ini. Ini udah mapping. Area yang kuat ya high dan low yang bertemu itu akan menjadi area yang kuat. Ini mapping. Nah, di manakah kita akan memasuki posisi? Apakah dengan harga turun begini kita boleh buy pada area sini? Misalnya ini ya, kita anggap satu kelompok di sini. Apakah harga sudah turun sampai di sini? Saya boleh buy di sini. Pada area di sini, apakah saya boleh buy? Nah, harus dikonfirmasi. Boleh buy dan tidak boleh buy-nya. Misalnya tadi kan saya buat 1 jam ya, 1 jam. Nah, sekarang teman-teman boleh larinya ke 30 menit atau larinya ke 15 menit. Tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya seperti apa? Nanti sampai pada daerah di sini, ada beberapa bentuk pola candle yang akan muncul di sini. Oke, ada beberapa bentuk pola candle. Kalau untuk abai, berarti minimal ada pola bullish engulfing, inside up, atau pola-pola reversal lainnya lah ya. Misalnya kita ambil sebuah contoh, kalau kita buat mappingan untuk 1 jam, ini kan yang sedang akan terjadi ya. Kita lihat yang sudah terjadi misalnya. Ketika harga ini naik, di sini terjadi breakout struktur pada di 1 jam. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika terjadi break struktur? Berarti ketika terjadi koreksi ke bawah, saya cenderung akan mengambil posisi buy. Itu salah satu cara yang paling mudah, yaitu mengikuti tren yang sudah terbentuk dari pecahnya struktur. Jadi kita beranggapan bahwa
harga yang turun itu merupakan koreksi atau diskon yang diberikan kepada kita supaya mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, cuma masalahnya di manakah saya harus masuk? Kan begitu kan? Di mana? Kalau kita mau tinggal buy limit boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Nanti teman-teman bisa mau buy limit, cari aja candle yang padat seperti ini. Ini merupakan level keseimbangan, berarti di sini tempat ngebuy-nya. Kalau dia lolos bagaimana? Ini cerita buy limit ya. Kalau dia lolos bagaimana? Berarti level berikutnya di sini untuk buy-nya di situ. Yang penting ingat, kuncinya kan dia membreakout struktur. Ada struktur yang dia breakout. Jadi ketika harga turun 50%, 61% atau 38%, kalau ada bentuk pola candle yang sudah terjadi seperti ini kan jelas ya. Ini kan pola reversal ya. Di sini kelihatan ada kelompok candle kecil membentuk base, kemudian ada pola bullish engulfing di sini. Kecil sekali pada 1 jam. Oke, jadi pada ada candle yang cukup dominan di sini, inilah tempat kita ngebuy-nya karena kita sudah buat batasan. Apakah harus ditunggui? Ya kalau kita tradingnya menggunakan intraday ya harus kita tungguin. Tetapi kalau kita menggunakan mapping yang besar ya nggak perlu ditungguin, tinggal pasang buy limit dan sell limit gitu loh. Ya kan? Tinggal pasang buy limit dan sell limit. Yang paling penting menurut saya itu nggak usah terburu-buru untuk masuk pasar ya. Buat saya sih nggak usah terlalu buru-buru masuk pasar. Kalau bisa justru harus tunggu pola break struktur pada time frame kecil ya. Misalnya di sini ini kelompok kecil nih, di breakout struktur nih. Ya kan, breakout struktur. Ya, itu berarti valid di sini. Kalau dia sudah breakout struktur ya valid. Jangan khawatir kita akan ketinggalan pasar, ya tunggu aja 50% daerah sini udah ngebuy lagi di sini. Jadi murah sekali sini. Pada bagian atas misalnya sini, ini boleh buy, boleh sell nggak di sini? Kita cek aja apakah ada struktur yang dia break. Kita cek yang murah-murah saja di sini. Ini kelompok ada 4 candle, dia break struktur nih, ya kan? Cuma berhubung kita kan kalau untuk menggunakan time frame kecil, kita kan lebih cenderung untuk mengambil pips yang tidak terlalu besar. Kalau kita gunakan frame kecil ya. Tapi kalau kita gunakan frame besar kan bisa lama sekali untuk targetnya. Oke, teman-teman ada yang mau ditambahkan? Yang harus saya tambahkan maksudnya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelaskah yang saya sampaikan tadi? Bisa di apa? Bisa dilakukan riset di rumah sendiri? Oke. Mungkin tentang pengelompokan kelompok bayaran sales saja Pak, kaji terus setiap webinarnya. Oke. Sebenarnya kelompok ini ya, kelompok-kelompok buyer dan seller itu hanya tampilan visual aja ya, tampilan. Oke, kelompok buyer dan seller mau tanya ini apa nih? Mau tanya untuk trade yang volatilitasnya medium term apa pairnya? Oh, yang medium. Medium sih usahakan trade-nya sih gini aja sih Mas. Apa namanya? Volatilitas ya. Kalau cerita volatilitas yang lumrah saja sih ya orang cenderungnya ke euro sih ya. Cenderung ke euro. Cenderungnya ke euro. Uh, Euro JPY, Euro AUD, Euro Aussie ya, Euro New Zealand, Euro GBP itu kan rata-rata volatilitasnya kan tidak terlalu besar, lebih juga banyak yang trading di situ ya.
Di dalam kelompok-kelompok ini 15 kelompok, misalnya saya buat 5 kelompok 15 menit ya. 15 menit itu kan membentuk struktur ya. Saya selalu pesan sama teman-teman bahwa kita tidak melihat time frame ya. Kita tidak melihat time frame. Sesuaikanlah kepentingannya mau berapa lama di pasar. Ketika saya melihat satu kelompok seperti ini, 1, 2, 3, saya sudah punya bayangan ini. 3 candle ini membentuk momentum, kecil membesar. Kecil, ingat ya, kecil membesar adalah candle momentum ya. Kalau dia besar mengecil, berarti momentumnya hilang. Oke, cenderung akan mengecil. Tapi kalau dia kecil membesar, kemungkinan dia membawa arah, kemungkinan dia membawa tren. Karena dari kecil membesar, ada kemungkinan gelombang yang lebih besar. Oke, kecil membesar, kemungkinan akan membesar. Oke, tapi kecil membesar, besarnya jangan besar sekali ya. Kalau kecil membesar-besarnya besar sekali, berarti sudah selesai. Jadi kecilnya itu harus sedang ya. Misalnya begini, kecil membesar di sini dua aja ya, tidak saya anggap dua kecil ya. Kecil membesar itu masih ada satu candle lagi, masih ada isinya gitu loh. Tapi kalau dia kecil membesar, tapi besarnya terlalu besar seperti ini, itu biasanya bukan candle momentum, biasanya sudah selesai. Nah, di dalam melihat kelompok itu kelompok seller, teman-teman di sini bisa lihat bahwa di sini adalah satu candle buyer dan beberapa kelompok seller. Dan di sini terjadi harga yang seimbang. Nah, ketika terjadi penurunan, ini merupakan kelompok baru. Oke, kelompok baru di sini. Oke, ketika dia melewati yang buyer ini merupakan kelompok yang baru lagi. Kira-kira begitu. Cara saya bilang kelompok itu untuk apa ya? Untuk supaya lebih mudah dipahami ya. Kalau secara teknis ya nggak ada bahasa bahasa kelompok ini nggak ada bahasanya seperti itu ya. Saya cuma membantu teman-teman untuk bisa memahami lebih sederhana. Oke. Jadi saya anggap satu kelompok lah, akumulasi dari seller nih, pedagang ini satu kelompok di sini. Yang penting sewarna atau tidak sewarna, di dalamnya ada candle kecil, putih nggak apa-apa, tetapi masih dalam dominasi. Oke, nanti akan terlihat lebih jelas nanti dengan biasnya. Kalau biasnya harga tingginya lebih rendah, harga tingginya lebih rendah lagi, atau higher high menjadi lower high dan sebagainya, itu berarti ada kecenderungan karena kita mengikuti tren kan, ada kecenderungan. Nah, yang saya maksudkan dari beberapa kelompok ini, ketika salah satu kelompoknya dilewati, walaupun dengan hanya satu candle, dan close sempurna di atas, nah itu teman-teman sudah bisa menangkap bahwa ini adalah pola bullish engulfing sebenarnya. Bahwa ini adalah terjadi pergeseran minat. Sehingga saya lebih dominan untuk ambil posisi buy. Kalau sesudah candle selesai saya buy, target saya di mana? Itu masalahnya kan. Oh, saya ambil di sini aja yang paling masuk akal di sini, paling logis. Tetapi kalau dia kenceng, dia bisa sampai di kelompok yang terakhir di sini misalnya. Ya kan? Selesai gitu. Selesai. Jadi mau berapa lama di pasar, mau tipe apa kita sebagai pedagang, pedagang intraday harian atau sebagainya. Nah, sekarang pada posisi pound sterling, harga sudah, kalau harga sampai di sini berarti kan seimbang pada bagian bawah. Ya kan? Pada bagian seimbang. Tetapi apakah kita menampakkan di sini ada kelompok seller ini yang sudah dia breakout? Belum ada. Masih cenderung ke bawah. Inilah kandas-kandasnya di sini. Sampai di sini kita akan ngecek apakah ada pola pembalikan, ada kelompok kecil yang dia lewati. Nah, itulah potensi kita untuk masuk pasar. Jadi kalau kita menganggap cara pandang kita tentang 4 jam, bagaimana kita melihat 4 jam, kita olah ke time frame kecil, cara pandangnya kita juga sama. Tapi mungkin kita buat range-nya di 4 jam, tetapi cara lihatnya di time frame kecil. Itu untuk entry posisi segala macam itu akan lebih irit, saya bilang lebih irit resikonya.
Itu kan tujuan kita kan, kalau kita prinsip ekonomi ya beli ya serendah-rendahnya. Kalau bisa ya selalu dapat harga diskon. Harga diskon. Kalau nggak sempat masuk pasar ya nggak apa-apa, lain kali juga masih punya kesempatan. Jadi santai-santai aja, nggak usah diburu-buru. Oke, yang penting ingat ada kelompok lain yang dia pecah. Ada pecah berarti pecah struktur. Kalau kita buy ya daerah sini. Kalau dia pecah lagi, buy lagi. Sebelum ada kelompok buyer yang dia pecah, ini fokusnya tetap buy. Oke, kecuali dia ada pecah. Pecah. Wah, kalau udah pecah di sini berarti saya lebih cenderung kalau ada naik pun, kalau dia breakout ke bawah, saya lebih cenderung ambil posisi sell daripada buy. Oke. Jadi pasar hari ini memang cenderung sepi karena memang pasarnya tidak ramai karena lagi liburan ya. Di mana dia breakout struktur dia akan bayar. Dia akan bayar. Bayar di daerah seimbang seperti ini atau bayar full. Oke. Diingat pesan saya itu yang tentang pola yang sangat fenomenal, pola bullish maupun bearish engulfing, sampingnya itu mesti ada kelompok candle kecilnya di sini. Ini yang paling penting karena ini merupakan level key ya. Teman-teman bisa lihat sini. Ini level key-nya. Yang ini adalah level key-nya. Level kuncinya di situ. Yang di sini adalah level kuncinya. Oke, kalau saya anggap saya tarik turun sini, ini adalah kuncinya di situ. Oke, jadi kalau kuncinya ini dilewati, ya udah fokusnya nge-buy. Itu aja. Itu dalam tampilan beberapa candle. Tapi kalau tampilan candlenya cuma sebiji, 2 biji kan gampang dilihat ya. Ini candle kecil nih. Kalau 3 ini saya gabungkan satu kelompok di situ. Kalau dia ada candle yang melewati candle kecilnya ini, yang candle kecil ini, ya udah berarti itu pergeseran minat jadinya. Itu aja. Jadi nggak usah terlalu ribet analisanya. Mengenai tentang garis median maupun tentang sentuhan yang ketiga, ini akan saya bahas nanti secara khusus mungkin bulan depan ya, tentang garis median dan sebagainya. Lebih secara khusus ya, bukan di live trade seperti ini. Apakah mau yang ditambahkan lagi, teman-teman sekalian? Nah, kalau teman-teman ngecek sebenarnya sih ada gap ya, ada gap-gap kecil. Cuma kalau yang saya sebutkan tadi, kalau bisa sih gap yang dominan sih. Gap yang dominan ya, itu lebih apa? Lebih besar pengaruhnya. Gap-gap yang cukup dominan ya, bukan gap yang kecil ya. Ini kan gap juga kan. Tapi dia bukan merupakan gap yang dominan. Ini hanya runaway gap ya. Tetapi apakah dia memiliki fungsi? Fungsinya tetap memiliki fungsi yang sama. Oke, tetapi lebih rapuh, lebih tidak terlalu kuat kalau gapnya terlalu kecil ya. Tapi kalau misalnya gap-gap dominan, nah ini kan teman-teman bisa cek di sini ya, ini ada gap nih. Harganya sampai sekarang di sini nih. Ya kan? Ini ada gap, kemudian ada gap lagi nggak di tempat lain. Nanti dicek aja, bikin riset sendiri di rumah, dan nanti akan temukan beberapa jawaban yang menjadi pertanyaan selama ini mungkin ya. Seperti ini ada bagian di sini ada nggak gap yang cukup dominan lah ya. Kalau kecil-kecil sih ya kita bisa lihat nih gapnya kok menyebabkan kok selalu diingat ya, diingat. Kan bisa lihat ya, kok ini selalu diingat harganya, kok nggak jauh-jauh amat sih dari yang tadi. Kira-kira gitulah.
Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup aja. Ada lagi nggak? Saya sih santai-santai aja, mau diperpanjang 15 menit lagi juga nggak apa-apa. Gimana? Jelas ya? Oke. Oke. Eh, baiklah, kalau cukup jelas. Eh, ini nggak bisa kita buru-buru. Kita pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita paham. Kita paham sebab dan akibatnya, maka akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan transaksi. Nah, sekarang misalnya ya, misalnya teman-teman sekalian, kalau saya menganggap bahwa di sini adalah kunci level, ini harus dia breakout. Candle ini harus breakout di candle yang banyak kecil-kecil ini. Jadi harus breakout. Jadi saya memiliki satu persepsi bahwa di sini terjadi penjebolan pada area seimbang di sini. Setiap susunan candle kecil ini merupakan area seimbang, oke, yang membuat harga bertahan. Jadi buat saya bukan candle besar yang penting, buat saya adalah kelompok kecil ini yang penting, karena disitulah saya akan selalu mendapatkan harga yang paling murah. Oke, di kelompok-kelompok kecil itulah kita akan mendapatkan harga yang paling murah. Ingat ya, selalu beli harga diskon. Jangan diburu, kalau harga sudah jalan biarkan aja. Enggak tunggu sehari 2 hari harga akan balik lagi di daerah yang sama. Nah, harga selalu akan kasih diskon. Kalau nggak ada diskon di pasar ini, kita cari pasar yang lain. Nggak usah takut nggak ada diskonnya ya. Oke? Kenapa harus selalu cari diskon? Supaya kita bertahan di pasar. Karena kalau kita tidak mendapatkan diskon, kita selalu akan membeli barang yang selalu kemahalan. Kuncinya bagaimana? Kuncinya lihat kelompok. Ada kelompok yang di breakout nggak? Oh, ada kelompok yang di breakout. Kita tarik batasan. Berarti ini sudah breakout struktur. Tunggu aja harga balik 50%, 60%, 70%, harga ya udah itu daerah paling murah. Seandainya pun salah, kita paling ruginya sudah terukur di situ. Nah, itu prinsip seperti itu yang harus kita jaga terus-menerus. Oke, ini kelompok kecil. Misalnya ini, lewat udah kita tahunya beli. Ya tergantung bagaimana kita menggunakannya ke dalam periode waktu. Kalau kita menggunakan periode yang besar ya, kita akan lama posisi itu bisa ditahan. Oke, saya pikir cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, jadi kita sudahi pada malam ini. Sampai jumpa nanti pada minggu depan kita akan membahas tentang channel catener dan fungsinya, apa perbedaan dan persamaan dari Bollinger Band. Dan tentang Bollinger Band sendiri, ada satu tips transaksi yang entah saya sudah sharingkan atau belum, tetapi untuk minggu depan saya sempatkan juga untuk strategi Bollinger Band-nya ya. Oke, itu untuk tambahannya saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Saya berharap apa yang telah saya sharingkan dan saya sampaikan boleh berguna buat teman-teman sekalian dan bisa memberikan manfaat positif. Nanti tidak semua yang saya sharingkan itu dipakai, nggak perlu. Carilah yang paling simpel, carilah yang paling cocok dengan kejiwaan kita, cara menggunakannya yang paling simpel. Itu yang biasanya berhasil ya. Saya mau kasih 1000 jurus juga ada gunanya. Yang penting tahu 1-2 cara yang efektif, itu aja yang digunakan. Nggak usah banyak-banyak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa yang sudah hadir. Uh, kita bertemu lagi pada minggu depan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya.